yang menarik adalah kalau kita melihat dari sejumlah kasus orang dengan status pasien dalam pengawasan, dari 54 orang tersebut itu dinyatakan positif dalam hari ini 5,4%. Ini angka yang cukup tinggi. Sementara ODP secara keseluruhan dari hari pertama sampai hari ini, jika kita kumulatifkan berapa mereka ODP yang positif, itu hampir 2%. Sementara OTG secara kumulatif mereka yang tanpa gejala tapi kemudian diperiksa dan ternyata dinyatakan positif, itu juga hampir 2%. Artinya apa? Ini adalah memberikan gambaran bahwa yang berpeluang positif adalah tidak hanya mereka dengan gejala, tetapi mereka yang punya satu gejala, bahkan mereka tidak bergejala, itu memiliki peluang untuk positif yang sama. Dan demikian pula memiliki peluang untuk menularkan yang sama. Makanya isolasi yang harus dilakukan dengan tidak keluar rumah ternyata tidak cukup. Isolasi di kamar, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kontak dengan semua perabotan di dalam rumah, misalnya handphone, misalnya sendok atau peralatan makan, pegangan pintu, kemudian remote TV, alat-alat elektronik, itu mestinya harus dihindari supaya penularan ini tidak terjadi di dalam rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang tanpa gejala ini sebaiknya ini tidak keluar dari rumah, tidak pergi kemana-mana, karena mobilisasi inilah yang juga menyebabkan infeksi ini terjadi kepada orang lain. Kalau 30 hari terakhir kami bekerja, kami menentukan kasus-kasus yang hampir sebagian besar, boleh dikatakan sebanyak 66 kasus, itu 66% kasus itu ditemukan di rumah sakit. Tetapi yang generasi kedua ini sebagian besar adalah ditemukan saat tracing kontak, dan mereka ini punya riwayat kontak erat dengan pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif di hari-hari sebelumnya. Itulah yang bisa kami laporkan dan kami sampaikan kepada tim pers COVID-19 yang mana selalu setia dengan kami. Apa yang akan dilakukan dalam minggu depan, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu? Kami merencanakan pertama, di hari Senin sampai hari Rabu, yaitu melakukan tracing kontak bagi mereka yang hari ini dinyatakan positif, dan semua kontak erat baik resiko tinggi, resiko rendah akan dikumpulkan. Kontak eratnya taruhlah sekitar, kalau satu orang bisa dia kontak rata-rata 30 orang. Kalau 7 orang, taruhlah sekitar 300 orang yang akan kami kumpulkan, dan itu akan dilakukan tes cepat. Dan juga kami menyelesaikan tracing kontak untuk kasus yang 30 hari sebelumnya. Ini akan tetap dilanjutkan. Kemudian pada hari Kamis kami rencanakan untuk melakukan tes cepat untuk semua mereka yang kita kumpulkan, termasuk orang-orang yang misalnya pernah beribadah sama-sama. Itu akan dikumpulkan. Kami akan bekerja sama dengan tokoh gereja, karena kalau lihat kasus klaster Surabaya ini baru seminggu dia menghasilkan ada 4 kasus positif, yaitu PDP kasus 028 dan kasus 029, termasuk 031 dan 032. Kemudian kami pun akan memastikan melakukan testing juga kepada mereka yang sudah ditetapkan statusnya pada 2 minggu terakhir, supaya bisa memastikan apakah mereka sehat kemudian selesai dalam pemantauan ataukah masih tetap dilanjutkan untuk pemantauan.